Sekarang juga kalau dijual sekarang juga angkanya masih kecil lah, kira-kira rugi lah. Itu kita pasti dilepas, jadi ini bukan akan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat, dan kita tidak akan merasa kehilangan pemasukan. Karena pemasukan bukan pajak kita, nilainya 6 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan janji politik Anies Sandi saat pemilihan gubernur tahun 2017 terkait penjualan saham di perusahaan Bir PT Delta Jakarta masih dalam usaha realisasi. Hanya saja, Riza membeberkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melepas saham di PT Delta Jakarta tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, ia menegaskan upaya itu masih perlu menunggu komunikasi lebih lanjut dengan pihak legislatif. Sedang kami usulkan ke DPRD, nanti teman-teman di DPRD akan mendiskusikannya, membahas, dan tentu kami tidak bisa sepihak, harus ada persetujuan dan dukungan dari teman-teman dari DPRD. Kepastian itu disampaikan Riza menyusul polemik terkait pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras di sejumlah wilayah di tanah air. Izin itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 Februari 2021. Jauh sebelum Presiden Jokowi memberi lampu hijau untuk izin investasi minuman keras di 4 provinsi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu memiliki perusahaan dan pabrik bir. Kepemilikan tersebut tercatat di dalam perusahaan PT Delta Jakarta Tbk. Di sini, Pemprov DKI Jakarta memegang saham hingga 26,25%. DKI diketahui telah memiliki saham di PT Delta Jakarta sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin. Dikutip dari situs Delta Jakarta, perseroan memiliki pabrik bir di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut memproduksi berbagai jenis brand miras seperti Angker Bir, Angker Lychee, Angker Stout, Carlsberg, Kuda Putih, San Miguel Light, San Miguel Pale Pilsen, dan San Miguel Cerveza Negra. Pada tahun 2017, Delta Jakarta melakukan ekspor bir ke Timor Leste. Secara kinerja keuangan, Delta Jakarta memiliki catatan positif. Namun, perusahaan bir ini mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Pada kuartal 3 2020, penjualan perseroan tercatat 349,7 miliar rupiah atau turun 42,36%. Hal serupa juga terjadi pada laba bersih, yakni dari 220,92 miliar rupiah di kuartal 3 2019 menjadi 70,68 miliar rupiah di kuartal 3 2020. Kemudian untuk merealisasikan janji kampanye membersihkan ibu kota Jakarta dari peredaran alkohol, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan tetap mengupayakan pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Jakarta Tbk. Meski upaya itu diadang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan Anies akan melaporkan kepada masyarakat Jakarta bahwa wakil-wakilnya ingin tetap memiliki saham produsen angker bir itu. Bila Dewan memang tidak menyetujui, dan saya rasa tidak semua anggota Dewan berbeda-beda pandangannya, tapi Pak Ketua sudah menyampaikan. Karena itu saya sampaikan, kita laporkan saja pada rakyat Jakarta. Bulan depan akan ada pemilihan legislatif, dan Anda cek saja fraksi mana, caleg mana yang memilih untuk meletakkan APBD-nya, uangnya ditaruh ke saham untuk berkegiatan produksi bir. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melepas saham BUMD pemegang lisensi sejumlah bir ternama di Delta Jakarta. Wacana itu muncul saat Sandiaga Uno masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandi menegaskan dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah saling sepakat terkait rencana Pemprov DKI melepas saham itu. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Namun hingga Sandi sudah tak lagi menjabat di posisi Wakil Gubernur, wacana Pemprov DKI Jakarta melepas kepemilikan sahamnya di Delta Jakarta tak kunjung terrealisasi. Kabar akan dijualnya saham tersebut kembali mencuat setelah Presiden Jokowi menaikkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal.
Mungkinkah keputusan itu diambil sebagai motif politik semata? Sebab setelah bertahun-tahun janji kampanye itu belum juga terrealisasikan. Baru setelah Presiden Jokowi muncul, mereka berbondong-bondong memperbaiki citra mereka sebagai pemimpin yang amanah. Sementara itu, dalam Perpres tersebut investasi miras hanya diizinkan di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.